Kabar buruk buat kalian yang masih nonton YouTube nggak pakai premium. Karena kenapa? Karena YouTube bakal bikin iklannya lebih gila lagi. YouTube ads are about to get even longer and they'll be unskippable. Yes, ini adalah berita tentang iklan YouTube yang akan makin lama dan unskippable. Nggak ada tombol skip. Lu tonton tuh, lu liatin tuh, lu telan dah tuh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama YouTube? Kenapa iklannya dimakin banyakin sih? Dan ini buat ke semua apa gimana, Bang? Iklan YouTube, siapa yang nggak benci sama iklan YouTube? Ya, aneh sih. Tapi gimana ya? Iklan YouTube tuh banyak yang bener-bener iklan gitu. Dan dari pengalaman gua, kayak males kita tonton, mending kita skip gitu. Nggak tertarik sama produknya, nggak tertarik sama iklannya. Kayak, woi buruan nih, video gua nanggung nih. Dan bayangin, sekarang lu akan merasakan itu makin parah. Karena tadi seperti yang gue udah bilang, YouTube bakal memperpanjang durasinya, bahkan membuatnya menjadi unskippable. Tapi tenang aja, jangan panik dulu. Karena ini adalah YouTube TV. Alias kalau kalian nonton YouTube-nya di TV. According to Google, the update is aimed especially at YouTube TV experience, where viewing habits more closely resemble traditional television. Google say the longer ad format is designed to help advertisers reach audience who are watching content in a more relaxed living room setting. Google AI dynamically optimized between 6-second bumpers, 15-second standards, and 30-second CTV only non-skippable ad formats. Buset, namanya apa? 30-second CTV only non-skippable ads formats. Ngebacanya aja udah malas, apalagi gue nontonin 30 detik gak bisa di-skip. Ensuring your campaign reach the right audience at the right time, they explain. Oke, jadi buat yang belum tahu, kalau kalian nonton di TV, itu sebenarnya dulu paling lama adalah 20 detik. Correct me if I'm wrong. Begitu juga dengan di laptop. Di laptop atau di PC atau di handphone itu 15-20 detik. Belum ada yang 30. Walaupun ya, beberapa orang, gue sendiri pun juga kalau tidak salah ingat ya, itu pernah mengalami semacam entah bug atau YouTube lagi ngetes atau gimana, kayak podcast. Tiba-tiba ada podcast panjang atau video YouTube panjang ngiklan gitu dan susah banget di skip, atau bahkan sampai gak bisa di skip. Sejujurnya gue lagi jarang banget pakai iklan karena gue pakai YouTube Premium. Bukan buzzer, bukan ngepromosin, bukan lagi di endorse, karena ya emang itu menurut gue win-win sih. Fun fact buat yang belum tahu, konten kreator kalau konten ditonton pakai YouTube Premium, kontennya juga tetap dapat AdSense. Jadi kalian tetap support gue kalau kalian berdaftarkan diri kalian ke YouTube Premium. Justru akan lebih berdampak dan lebih berdamage ketika kalian pakai plugin atau app-app yang wadidaw. Jadi gue nggak tahu sekarang apakah iklannya masih separah itu apa enggak. Gue sendiri pun juga nonton YouTube di TV dan kebetulan akunnya beda, dan iklannya sih menurut gue masih kayak iklan TV yang 10 detik 15 detik gitu loh. Deng deng skip. Nah gitu. Jadi kayak bisa di skip, tapi lebih banyak yang unskippable tapi kayak iklan TV gitu sih. Dan experience nonton TV gue jujur enak-enak aja. Tapi kalau udah sampai 30 detik, kayaknya gue masukin deh akun gue yang premium ke TV deh. Biarin deh anak-anak pada dapetin premium. Tapi history gue jadi kacau balau pasti. Tapi udahlah ya. Nah, poin yang pengen gue bahas di sini adalah bagaimana YouTube ini agak gambling menurut gue. Karena produk YouTube TV ini, gue nggak tahu kalian nikmatin apa enggak, gue nggak tahu kalian udah pernah nyobain apa enggak. Itu menurut gue oke banget dan hampir membuat banyak orang itu jarang menonton TV gara-gara YouTube TV ini. Mereka bisa nonton apa yang mereka mau tonton, dan buat kalian yang nggak tahu, di YouTube TV juga banyak siaran-siaran yang eksklusif gitu loh, kayak pertandingan bola, ada pernah e-sport juga, pertandingan seri-seri khusus juga yang kayak lu bisa saksiin di TV gitu lah. Di laptop nggak bisa, di PC nggak bisa, di HP nggak bisa, di TV bisa. Nah, tapi menurut gue salah satu alasan kenapa orang itu mau gitu ya, itunya di TV, nonton YouTube-nya di TV gitu, dan di TV tidak menonton siaran yang lain, karena ya YouTube ini menawarkan sebuah pengalaman menonton tanpa diganggu iklan gitu. Lo ingat gak sih, like long time ago, back then gitu, kalian udah lahir belum ya? Ya kalau kita nonton TV gitu ya YouTube bilang kan biar kayak tradisional TV ya. Itu buat gue aneh banget statementnya gitu loh. Kayak zaman dahulu kita tuh ngindarin iklan, ya kan? Gue ingat banget zaman gue nonton Kapten Tsubasa atau Tom and Jerry gitu, kalau ada iklan kita ganti channel lain gitu kan. Kita ganti channel lain yang ada tayangan yang nggak dapat iklan, sehingga ya bisa nggak perlu liatin iklan. Ingat gak sih lo? Kalau dulu tuh zaman hari Minggu ya, banyak anime, banyak kartun tuh, nonton Gundam ya, Gundam Wings, terus lagi iklan ya udah gue ganti Doraemon. Ingat banget gue, lu pernah ngerasain itu nggak? Tapi itulah kekurangan dan kelebihan tradisional TV. Tapi sekarang bayangin, YouTube mau kayak gitu, iklannya 30 detik dan nggak bisa di skip. Lu nggak bisa ganti, ke video lain terus iklannya muter, kagak bisa. Lu dipaksa nonton, lu dipaksa untuk ngeliat advertiser dan lain-lain. Itu nyebelin banget buat gue dan membuat gue jadi kepikiran, ya kalau gitu mending nonton TV dong. Ngapain gue nonton YouTube? Ya YouTube-annya di laptop aja lah gitu loh, di PC aja lah. Ngapain gue nonton YouTube di TV jadinya? Jadi kayak semakin menyebalkan
menekan gitu loh. Jadi semakin malesin, ya nggak sih? Kalau bukan karena konten-kontennya, dan ngapain gue nonton video Eno Bening di TV? Well, some of you nonton sih, gue tahu kan dari analytics kelihatan ya. Tapi kayak udah nonton di HP aja, nonton di laptop aja gitu. 30 menit gak bisa di skip. Lebay 30 menit, sorry. Kalau gue salah ngomong dari tadi juga ya, 30 detik. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Terus yang berikutnya ya, pengalaman gue menonton iklan di YouTube ya. Dulu gue sering banget nonton iklan di YouTube waktu masih kerja di kantor-kantoran, karena gue mesti mengawasi dong brand-brand apa, campaign-campaign apa, program-program apa yang lagi rame diiklankan gitu. Jadi gue tahu barang apa, bisnis apa yang lagi ramai duitnya. Kalau lo marketing, kalau lo pengiklan, kalau lo orang sponsor, pasti lo paham maksud gue. Sejujur-jujurnya ya, sangat bisa gue bilang sedikit banget iklan yang betah untuk ditonton. Sangat sedikit banget iklan yang kayak pengen banget gue tonton. Sangat sedikit banget sesuatu yang kayak walaupun kita ngiklan, tonton deh gitu loh. Jadi tuh nuansa iklan tuh bener-bener pengen di skip gitu. Waktu itu gue pernah ke Jepang, tapi waktu gue ke Jepang iklannya tuh menarik. Ya mungkin bias gue juga ya karena gue suka sama Jepang gitu. Tapi kayak menarik banget bro iklan-iklannya. Kayak oh gini iklannya, ini ceritanya, oh ini serunya gitu. Dan yang gue lihat tuh iklan-iklan yang juga mungkin produk-produk yang gue suka ya, kayak Pokemon, Digimon, terus lagi ada promo anime apa dan lain-lain gitu loh. Tapi beneran menarik banget bro. Sedangkan di sini iklannya, sorry banget buat gue pribadi, tidak semuanya menarik. Bahkan jatuhnya sangat sedikit yang membuat gue kayak, menarik banget gitu loh. Pas banget buat gue, lucu banget, pengen beli produknya dan lain-lain. Dan bahkan ya kalau lo tahu iklan-iklan di belahan-belahan negara-negara maju gitu ya, itu sangat-sangat advance. Sampai kalau misalnya iklan itu keluar tuh bener-bener targeted gitu, kayak bener-bener emang sesuatu yang mungkin iklan yang nggak menarik, tapi iklan yang mau lu tonton karena lu pengen beli produknya, ngerti nggak lo? Kalau gue lagi nonton YouTube yang di TV atau di mana, yang gue dapet tuh iklannya iklan pencuci baju, iklan sabun cuci baju, yang kayak buat orang kayak gue tuh ya udah gitu ya, gue beli sabun cuci baju buat diri gue sendiri gitu. Cuman nggak sebegitunya gue mencari sabun cuci baju yang gue inginkan, ngerti gak sih lo? Nah ini yang buat kalian belum paham nih ya, targeted ads itu kayak ads ini tuh, iklan ini dipasang ke orang yang diarahkan biar kayak makin cocok gitu, biasanya buat awareness atau langsung convert jadi beli gitu. Namanya iklan sih pengennya lebih banyak convert ya jadi beli ya. Tapi kayak akhirnya itu dapetnya yang kurang sih. Dapat iklan bank juga, bank baru gitu yang kayak not looking for a new bank. Kalau yang online food ya udahlah ya gitu. Tapi kayak nah itu tuh nggak pas di gua. Atau mungkin di kalian ada yang pernah dapat iklan terus kayak wah pas banget iklan, gue emang lagi butuh ini. Coba kalian komen di bawah deh. Nah kalau di luar sana, di berbagai macam negara yang gue kunjungi dan pengalaman ngobrol-ngobrol sama teman gue ngomongin iklan di internet, banyak tuh iklan yang kayak kasarnya nih ya, wah ada iklan nih pizza deket daerah lu gitu, pizza something, pizza A gitu, yang kalau lu pesan sekarang diskon 50% gitu. Itu tinggal lu klik, lu pesen, dan bener lu dapat 50%. Jadi kayak langsung bisa convert dan langsung bisa menarik banget gitu, karena lu kelihatan banget abis nonton anime, binge watching, terus lu lapar gitu, dikasih pizza nih, beli sekarang 50% ke tokonya deket tempat lu nih dan lain-lain gitu. Se-advance itu. Atau mungkin cewek-cewek gitu ya, yang emang dari kemarin itu lihat di online shop nyari lip balm, lip ball sorry, apa sih nama makeup cewek? Lip ya pokoknya lip-lipan lah ya gitu ya. Terus iklannya langsung tuh bilang, nih lip balm baru nih gitu loh, harganya segini dan segala macam gitu. Kayak targeted ads-nya tuh bener-bener terasa gitu. Well, gue nggak mau nyalahin pengiklannya, bisa jadi emang produk yang lagi diiklankan cuman adanya itu, dan mungkin juga masih belum nemuin tempat yang pas dan mediumnya juga kurang pas. Toh juga terlalu sedikit juga orang yang menggunakan kartu kredit untuk aksi-aksi cepat dalam pembelian. Jadi ya gue nggak bilang ini kesalahan semuanya di pihak mana gitu. Tapi ya experience yang terjadi dalam lingkungan penonton dan pengiklan di Indonesia itu emang menurut gue beda. Tapi masalahnya pengaturan di YouTube ini tidak berlaku ke suatu negara doang. Ini ke semua negara, termasuk kita. Tapi sebenarnya gue udah bikin di video YouTube ya, yaitu di video yang ini tentang bagaimana sebenarnya YouTube itu udah dimarahin bikin iklan panjang-panjang. Jadi ya, YouTube dipaksa ya untuk bilang nggak, iklan lu nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh bertele-tele, iklan lu mesti tahu diri gitu, jangan ngerepotin, jangan nyusahin orang gitu. Tapi sayangnya itu di Vietnam. Di sini kapan? Wah, kurang tahu saya kan sosial media strategis nih, bukan yang ya silakan coba cari tahu dan mungkin bisa dibantu ya, bantu saya, kritik saya, atau mungkin kalian bisa punya pengalaman gitu sama iklan di YouTube. Kalian pernah dapat iklan aneh apa, iklan senyebelin apa, iklan sepanjang apa, tentang apa yang kayak penting tuh iklan buat gua? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simple klik tombol subscribe atau tombol like. Dan komentar hari ini datang dari video. Ini di video yang gue ngebahas tentang kontroversi game Highguard yang baru-baru ini tutup. Padahal gamenya itu digandung apa sih bahasa ini ya? Ya
Dia apa sih? Pokoknya yang mewah dan hype banget gitu di The Game Awards. Terus tiba-tiba gamenya tahu-tahu tutup gitu aja. Nama gamenya adalah High Guard dan komentarnya adalah "Yes, the guard wasn't high enough." Tonton videonya, itu rumit banget. Gue ngelihat sebuah industri game makin sini makin ngeri-ngeri. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean. And tadi iklan gue ganggu nggak? Sound.